Nabi Muhammad SAW dilempar pakai batu, pecah pelipisnya, retak giginya, berdarah, lalu kemudian kakinya berdarah. Apa kata malaikat Jibril alaihissalam? Ya Muhammad, kalau sampai kakimu berdarah, menetes ke tanah, kau injakkan ke tanah, menetes darahnya ke tanah, kuratakan mereka musyrik jahiliyah dengan tanah. Nabi Muhammad itu Raufur Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Nabi penyayang, tidak ada kebencian dalam hatinya. Dia tetap mendoakan umatnya. Apa kata Nabi untuk orang Taif? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrika bihi syai'a. Mudah-mudahan musuh-musuhku yang mencaci makiku, yang melemparku, anak cucunya tetap akan bersyahadat menjadi mujahid fisabilillah berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taif sampai hari ini 100% muslim menjadi negeri Saudi Arabia. Begitu jugalah hendaknya dakwah kita diterima. Andai tidak diterima, kita mati. Anak cucunya, ya Allah, saudara kami yang membenci, yang mencaci maki, yang sumpah serapah, anak cucunya insya Allah menjadi mujahid fisabilillah. Anak cucunya menjadi para penghafal Quran. Kakeknya pembenci dakwah, bapaknya pembenci dakwah. Anak cucunya sampai hari kiamat justru akan masuk ke pedalaman, membawa hartanya, membawa mobilnya, membawa uangnya demi untuk bersyahadatnya umat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sekarang saya mau dengar jamaah yang berselawat tanpa dibimbing Ustadz Abdul Somad. Sallallahu ala enaknya kalau kita bersolawat bersama-sama. Yang nggak hafal nggak ketahuan, mulutnya tinggal gerak. Apalagi kalau pakai masker. Yang pakai masker bagus, protokol kesehatan. Yang nggak pakai masker mudah-mudahan sehat. Covid kabarnya sudah pulang. Dulu kabarnya ibunya mau datang namanya Omikron, nggak jadi. Ya Allah, jaga negeri kami ya Allah. Jaga dari malapetaka. Jangan sampai datang tsunami. Jangan sampai datang malaria. Malarindu nggak apa-apa. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan yang dia cintai. Apakah Bapak Ibu cinta kepada Rasulullah? Mudah-mudahan diberikan Allah rezeki bisa mengucapkan salam di depan makam Rasulullah. Betapa indahnya masuk dari babus salam. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Lalu kemudian berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berselawat, meneteskan air mata. Begitu dia sampai di depan pintu Raudhah, meneteskan air mata, ingin masuk ke dalam, penuh melimpah. Dilanjutkan lagi jalan sampai ke depan makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pas ditanya sama temannya, kamu nangis haru karena Rasulullah? Rial sudah habis belanja ceret kuning sama celak. Langkah kanan satu langkah. Assalamualaikum ya khalifata Rasulullah, ya khalifata Rasulillah. Assalamualaikum ya Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Satu langkah ke kanan. Assalamualaikum ya Amiral Mu'minin Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ya Allah, berikan kami rezeki supaya kami bisa datang ke Baitullah, berhaji dan umrah. Ustadz Somad, saya dapat berita beberapa hari ini, katanya jamaah yang mau berangkat haji itu kalau store 2022 itu baru berangkat 50 tahun lagi Pak Ustadz. Saya lahir Abdul Somad 1977, sekarang 2022, umur 45 tahun.
Jadi kalau store sekarang Riau jatahnya 50 tahun, berarti berangkatnya umur 95. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Pas mau berangkat diazankan sama jamaah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, kok diazankan? Kelihatannya nggak pulang lagi Pak Ustaz. Jangan berkecil hati. Kenapa? Karena kalau kau tak dapat pahala haji dan umrah, ada pahala yang mengalir. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, witir, tarawih, mengalir. Ketika Abdul Somad bersama Dewan Dakwah Islamiyah masuk ke dalam hutan belantara, ngelihat masjidnya, mohon maaf, seperti kandang sapi. Dindingnya papan, dipaku, udah nggak lengket. Jangankan ditusuk, bersin pakunya copot. Lantainya ketika sholat, Allahu Akbar. Begitu bangun dari sujud, kening berpasir. Kita senyum, teman senyum, teman senyum, kita senyum. Rupanya senyum karena keningnya hitam. Lama saya duduk di bawah pohon kayu. Ya Allah, gimana ini masjid bisa selesai? Akhirnya atas kuasa Allah, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Masjidnya siap, terasnya pakai keramik, sehingga kami kalau masuk ke dalam, namanya Masjid Al-Muhajirin, karena ada orang-orang yang pindah dari yang tidak baik menjadi baik, dari pelit bakil menjadi dermawan, dari orang yang benci dakwah kepada cinta dakwah. Sengaja saya minta kepada arsitek yang gambar, tolong selasar di depan dilebarkan supaya kita bisa meletakkan tas dan kita bisa tidur malam dengan aman, tentram dan nyaman. Barokat sodakoh yang luar biasa. Makanya orang-orang yang sudah mati meninggal dunia, dicabut nyawanya, masuk ke liang lahat, masuk ke dalam tanah, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Lalu kemudian dia masuk dan Allah bertanya, hai jenazah-jenazah, hai mayat-mayat, maukah kamu hidup lagi? Mayat nggak bisa jawab. Tapi diceritakan dalam Al-Quran, apa kata mayat-mayat itu berkata menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau kau beri aku waktu sebentar saja, sedetik saja, semenit saja, aku mau hidup lagi ya Allah. Kata Allah, kalau kamu hidup kau mau apa? Dia menjawab, fa'as-saddaqa, saya mau bersodakoh. Ini banyak jamaah yang membelokkan sholawat, mau bersolat, mau bersomat, bersodakoh. Kenapa mereka minta sodakoh? Kenapa mereka tidak minta haji? Kenapa mereka minta jihad? Kenapa mereka tidak minta yang lain? Karena pahala sodakoh sudah terlihat ketika dia di alam barzah. Begitu keluarganya meninggalkan dia, terdengar suara gesekan sendal. Kita kalau sudah ditinggalkan di liang lahat, telinga kita mendengar suara gesekan sendal orang di atas lewat, kresek, 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 kresek. Mereka pulang ke rumah. Bayangkan kita tinggal sendirian, mendengar suara mereka pulang, tapi ada yang menemani kita di alam barzah, ada yang menemani kita di alam kubur, ada yang menerangi kita, ada yang membuat lapang alam barzah kita, yang menerangi, yang membuat lapang, yang menteteskan air seperti embun. Itu semua adalah sodakoh. Maka catat nomornya, kirimkan. Tiap bulan bagus, tiap pekan bagus, sekali malam ini aja kurang bagus. Adwa muha wa inqalla. Datang orang bertanya, ya Rasulullah, apa amal yang paling bagus ya Rasulullah? Adwa muha wa inqalla, istiqomah terus menerus, wa inqalla, walaupun sedikit. Wah, ini hadis sesuai dengan saya Pak Ustaz, karena saya dari dulu sedekah memang 2000, tapi istiqomah sampai sekarang. Mudah-mudahan yang bersedekah diberikan balasan yang berlipat ganda. Segala usaha-usahanya mudah-mudahan rezekinya diberikan Allah kemudahan-kemudahan. Yang sakit-sakit disehatkan Allah,
boleh bersedekah untuk almarhumah ayah, almarhumah ibu, almarhum ayah. Dalilnya mana? Ketika datang seorang menemui Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya ummi matat, ibu saya sudah meninggal dunia, apa atasaddaqu anha?" Kalau saya bersedekah, kira-kira sedekahnya sampai apa tidak? Kata Nabi, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, memberikan air minum. Ada di antara bapak ibu yang bersedekah sumur bor di pedalaman, di atas gunung, sulit dapat air, hujan tidak ada, kering kerontang. Dibangunkan sumur bor, mereka mandi, mereka berwudu, mereka minum. Lalu kemudian mereka berdoa, "Ya Allah, orang yang sudah mewakafkan sumur bor ini, ya Allah, lapangkan rezekinya ya Allah. Selama ini doa kita tidak dikabulkan karena banyak silap, salah, dosa, maksiat, mata, telinga, tangan, kaki, lidah, bibir, mulut. Tapi ada orang-orang nun jauh di sana, matanya bersih, hatinya suci, doanya menembus pintu-pintu langit. Maka tidak mustahil da'watus sholihin, doa orang-orang yang soleh, la yaruddul qadha illa doa. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Doa Abdul Somad mungkin tidak diterima Allah, tapi doa saudara-saudara kita di pedalaman, mu'alaf yang baru masuk Islam, bersih dari nol, catatannya belum ada dosa, dan dia mendoakan semua bapak ibu yang berwakaf, bersedekah melalui Dewan Dakwah Islamiyah, insyaallah. Amin. Oh, kalau gitu Dewan Dakwah ini dakwanya cuma di pedalaman aja Pak Ustaz? Enggak, di kota-kota ada pengajian, ada kajian khusus ibu-ibu, anak-anak ada tahfiz Quran, ada semuanya yang baik-baik. Cari informasinya. Makanya kalau punya handphone, tulis www.google.com. Yang ditulis jangan cuman jilbab bagus, yang ditulis jangan cuman gorden murah, yang ditulis jangan cuman arsitektur rumah, tapi tulis juga Dewan Dakwah Islamiyah. Kemana ditransferkan? Uang yang kami berikan itu dipakai kemana? Laporannya jelas. Karena ini bagian dari Badan Amil Zakat Nasional yang diaudit, yang diperiksa. Maka tidak mungkin ada kecurangan. Kita doakan semuanya insyaallah membawa kepada kebaikan-kebaikan dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.